Halo sahabat sang novelis, jumpa lagi dengan saya Jingga Yue. Kali ini saya akan melanjutkan membaca novel Cinta Berbanding Terbalik karya DJ Ginting episode 13. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Lisa menegur proyek renovasi sekolah karena kebisingan saat ujian, lalu kaget mengetahui pimpinan proyek masih muda dan anak bos. Ia menuntut perubahan jadwal kerja agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Kevin meremehkannya, tapi Lisa membalas dengan ancaman akan menuntut jika sistem kerja tidak diubah. Kevin terkejut melihat pengetahuan Lisa yang begitu mendalam. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita simak episode 13. Kamu suka banget pecel? Iya, sama-sama pecel, tapi malas bikin karena ribet. Tenang, ada solusinya. Sambal pecel Mbak Evi. Sambal legendaris dari resep keluarga turun-temurun. Rasa khas, pedas mantap, tinggal tuang, langsung lahap. Harga mulai dari 6 ribuan aja. Cocok buat pecinta pecel sejati. Praktis dan hemat. Pesan sekarang juga di Shopee, cari toko Arta Gemilang. Rasakan nikmatnya sambal pecel warisan rasa. 26 Januari 2023 pukul 12.51 di kantin sekolah, Lisa sedang menikmati istirahat siang bersama teman-temannya. Mereka asyik berbincang dan tertawa, sesekali saling bercanda tentang ujian yang baru saja mereka jalani. Tiba-tiba Kevin muncul dan menghampiri meja mereka. Dengan senyum yang agak kikuk, dia mengucapkan, "Terima kasih." Lisa terkejut mendengar ucapan itu. Kenapa kamu berterima kasih? Tanyanya agak bingung. Kevin tampak sedikit ragu tapi tetap menjawab dengan serius. Karena kamu sudah mengingatkan saya kemarin, jadi saya Lisa cepat memotong perkataan Kevin. Tidak usah dibahas. Yang penting aku sama temanku bisa belajar dengan tenang. Ucapnya menghindari pembicaraan lebih lanjut. Kevin merasa canggung sejenak, namun ia berusaha tetap sopan. "Oh iya, perkenalkan, saya Kevin," katanya sambil mengulurkan tangan dengan harapan bisa sedikit lebih akrab. "Apa pentingnya buat saya?" ucap Lisa dengan nada ketus, sambil melanjutkan. "Yang penting, sekarang aku gak keberisikan lagi." Kevin tersenyum tipis, mencoba untuk tetap santai. Kalau begitu, saya ingin bayar makanan kalian, sebagai tanda terima kasih," tawarnya. Teman-teman Lisa terlihat senang mendengarnya, namun Lisa segera mengangkat alis dan berkata dengan nada pura-pura curiga, "Kamu mau nyogok kami ya?" Kevin langsung menanggapi dengan cepat, "Enggak kok." Lisa tetap mempertahankan ekspresi ketusnya, meski sedikit tersenyum dalam hati. "Udah pergi sana, aku mau belajar lagi," ucapnya, kembali fokus pada buku-bukunya. Namun sebelum Kevin pergi, ia menambahkan dengan nada santai, "Kalau sudah bayar makanan kami, baru pergi." Kevin hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Lisa dan teman-temannya yang melanjutkan makan siang mereka. Mengingat kembali kejadian itu, Lisa merasa malu sendiri. Dahulu ia begitu ketus dan cuek pada Kevin. Namun kini justru diam-diam mengagumi sosok pria itu. Pikirannya terus dipenuhi kenangan saat di kantin sekolah, hingga tanpa sadar ia tersenyum kecil dan akhirnya terlelap dalam lamunannya. Sabtu pagi di rumah Kevin, suasana yang tadinya hening mendadak berubah ricuh. Aroma masakan yang biasanya menenangkan kini bercampur dengan ketegangan yang memenuhi udara. Terdengar suara teriakan Ratna, ibu Kevin, menggema keras di seluruh penjuru rumah. "Pa! Kenapa semua kacau begini?" serunya dengan nada tinggi, membuat semua orang yang berada di rumah itu terkejut dan saling berpandangan khawatir. Seorang pembantu yang sedang bekerja di dapur segera berlari tergesa-gesa menuju arah suara Ratna. Dengan nafas memburu dan wajah sedikit panik, ia menjawab, "Nyonya, Bapak keluar. Katanya Pak Michael memanggil," ucapnya, berusaha setenang mungkin di hadapan majikannya yang tampak amat sangat marah. Ratna mendengus kesal, menatap sekeliling ruangan rumah yang masih berantakan.
Persiapan acara yang seharusnya berjalan lancar justru tampak kacau. Dalam hatinya ia menggerutu. Suami macam apa dia? Semua urusan acara harus aku yang tangani. Batin Ratna penuh kejengkelan. Belum habis rasa kesalnya, pembantu itu dengan ragu-ragu kembali mendekat dan memberikan kabar buruk lain. Nyonya, pihak catering akan ada keterlambatan tanpa memberi penjelasan, tambahnya. Suaranya melemah seolah takut menambah beban amarah Ratna. Wajah Ratna semakin merah, nafasnya memburu menahan kemarahan yang hampir meledak. Ia berusaha menahan diri sambil mengepalkan tangannya, lalu dengan suara keras dan tegas ia berteriak, "Ya sudah, sana kerjakan pekerjaan lain." Tanpa membuang waktu, pembantu itu segera berbalik dan pergi, takut menimbulkan kesalahan lagi. Sementara itu, Ratna melangkah cepat ke ruang tengah. Pikirannya berpacu mencari solusi. Ia tahu acara tidak bisa ditunda, para tamu penting akan segera datang. Ia mengatur napas dalam-dalam, mencoba tetap fokus, sebab sebagai nyonya rumah, semua tanggung jawab ada di pundaknya. Dan kegagalan bukanlah pilihan. Demikian tadi episode 13, semoga teman-teman suka ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa!